Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tentunya kalian sudah siap belajar tema di pagi hari ini. Ibu akan menjelaskan mengenai keragaman benda padat dan kolase. Ciri-ciri benda padat dapat berbeda satu sama lain. Ada benda yang bersifat lunak. Benda padat yang bersifat lunak, contohnya adalah lilin mainan. Nah, bila ditekan-tekan akan berubah ya nak ya. Nih, bila ditekan-tekan akan berubah. Selain pletisin atau lilin lilin mainan anak-anak, ada juga tanah liat ya nak ya, bisa dirubah ya. Selain itu, benda padat yang bersifat keras. Benda padat yang bersifat keras jika ditekan tidak berubah ya. Contohnya benda padat yang terbuat dari kayu. Misalnya meja, kursi, lemari, spidol, pensil, buku, dan penghapus ya. Selain itu, ada juga benda padat yang berbentuk atau bersifat lentur ya. Benda padat yang bersifat lentur jika ditarik atau ditekan berubah seperti semula. Nih, jika ditarik atau dirubah atau ditekan, ditarik atau ditekan akan berbentuk semula. Contohnya adalah karet gelang ya, dan bahan yang terbuat dari karet. Di sini Ibu akan menjelaskan pertanyaan yang ada di papan tulis ini. A. Bagaimana sifat benda padat? Sifat benda padat bentuknya tetap ya, tidak berubah ya. Terus, apakah semua benda padat mempunyai ciri-ciri yang sama? Tentunya tidak ya. Bagaimana benda padat yang lunak, keras, dan lentur? Bagaimana benda padat yang lunak? Nah, benda padat yang lunak ialah contohnya lilin mainan anak-anak ya, atau tanah liat. Jika dibentuk atau ditekan akan berubah bentuknya ya. Yang kedua, keras. Benda padat yang bersifat keras, contohnya benda padat yang terbuat dari kayu, kaca ya, misalnya lemari, meja, kursi, terus spidol, pensil ya. Terus kedua, dan benda padat yang bersifat lentur, contohnya adalah karet gelang. Jika ditarik akan kembali ke semula. Tulislah 2 contoh benda padat yang lunak. Contohnya apa? Yang lunak adalah lilin mainan anak-anak atau pletisin, serta tanah liat ya, bisa dibentuk. Contoh benda padat yang bersifat keras yaitu tadi adalah meja, kursi, lemari, spidol, pensil, pulpen ya. Dan contoh benda padat yang bersifat lentur ya. Yang bersifat lentur adalah contohnya adalah karet gelang atau ya, akan kembali ke semula. Nah, Ibu akan menjelaskan mengenai kolase ya. Kolase biasanya menggunakan bahan alam. Bahan alam adalah bahan yang berasal dari alam. Contohnya daun-daunan dan biji-bijian. Kolase merupakan 2 dimensi ya. 2 dimensi. Kolase dibuat dengan cara menempelkan bahan alam pada permukaan gambar ya nak ya. Nah, bahan alam yang ditempelkan dipadukan hingga membentuk objek gambar. Nah,
Ini adalah kolase gambar ikan yang terbuat dari daun-daunan ya. Nah, kalian ibu kasih tugas untuk membuat kolase di rumah. Ibu kasih waktu seminggu untuk membuat kolase ini, kemudian dikumpulkan ya nak ya. Nah, ibu cukupkan dulu pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti dan memahami apa yang ibu ajarkan. Dan kalian bisa mengerjakan tugas yang akan ibu berikan. Ibu cukupkan sekian dulu. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.